Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqriratus Sadidah yang disusun oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang sholat qashar ya. Tentang sholat qashar yang sebelumnya sudah kita bahas. Ada beberapa permasalahan di sholat qashar. Nah, yang sekarang kita memasuki masalah yang keempat kalau nggak salah. Masalah yang keempat, hukmul qasri fi sholatil maqdiyah. Hukum qashar di sholat yang qadha. Gimana hukumnya? Dikatakan yajuzu qasru sholat al-faitah idza fatathu wa huwa musafirun wa arada an yaqdiha wa huwa musafir. Gimana kalau ada seseorang yang dia ini mau menggodok sholatnya di waktu dia musafir, ya, dan digodoknya di waktu musafir. Di sini sebutkan yajuzu qasru sholat, boleh mengqashar sholat al-faitah yang ditinggalkan idza fatathu wa huwa musafir, kalau dia meninggalkan sholat tersebut dalam keadaan dia musafir. Dalam artian musafir yang boleh qashar. Kemudian wa arada an yaqdiyaha wa huwa musafir, dan dia menggodoknya di waktu dia juga musafir yang boleh mengqashar. Ya, jadi boleh menggodok dengan qashar sholat yang dia tinggalkan di waktu qashar, di waktu safar yang diperbolehkan qashar. Dan mengqasharnya apa menggodoknya dengan qashar tersebut ya di waktu dia safar juga, entah di lain hari mungkin, nggak harus di hari yang sama ya. Kemudian wa amma idza fatathu wa huwa muqimun, kalau dia meninggalkan sholat dengan keadaan posisi dia tidak safar, mukim maksudnya, wa arada an yaqdiyaha wa huwa musafir, dan dia menginginkan untuk menggodoknya dalam posisi dia lagi musafir yang boleh qashar sebetulnya. Au fatathu wa huwa musafirun wa arada an yaqdiyaha wa huwa mukim, atau sebaliknya, dia tidak sholat di waktu qashar, di waktu safar, ya, pernah meninggalkan sholat di waktu dia safar, yang safar qashar ini maksudnya. Wa arada an yaqdiyaha wa huwa muqimun, dan dia ingin menggodokinya sedangkan dia posisi di rumah, bukan lagi musafir. Gimana hukumnya? Fala buddha minal itmami fi killatal halataini, wajib tetap 4 rakaat di 2 contoh di atas. Ya, tidak boleh qashar. Ya, jadi ada orang yang dia meninggalkan sholat waktu di rumah, kemudian dia bepergian, dia ingat, oh iya, anak tadi meninggalkan sholat, ya, ada 2 misalkan, ada dhuhur sama asar, sedangkan posisi dia sekarang lagi musafir nih, maka tidak boleh mengqashar. Tapi kalau misal dan juga kalau dia fatathu wa huwa musafirun, dia tidak sholat di posisi dia lagi musafir atau lupa atau gimana, kemudian sudah nyampe rumah, dia ingat dan pingin untuk menggodokinya, maka dua-duanya tersebut wajib 4 rakaat atau tidak boleh mengqasharnya. Nah, kemudian yang kelima sekarang, idza syakka fi shalah hal fatathu fi safar am fil hadar fala yajuzu kadzalika qasruha. Kalau dia syak ini kan ragu, apakah saya meninggalkan sholat itu waktu saya safar ataukah waktu saya hadar? Apa safar itu? Safar yang tadi sudah kita bahas kan. Kalau hadar itu mukim, anak lupa tidak sholat maghrib, tidak sholat isya atau zuhur atau asar, tapi tidak sholatnya itu kapan? Waktu apa masih di Malang, atau waktu perjalanan ke Malang, atau lagi musafir? Lupa dia. Karena dia lupa, maka jawabannya dikatakan fala yajuzu kadzalika qasruha, maka tidak boleh mengqashar. Kenapa? Karena syak.
Syak di masalah apakah saya lupa tidak sholat itu di waktu saya safar atau di waktu saya mukim. Karena syak tersebut maka tidak boleh mengqashar. Karena ngambil secara umum atau ngambil secara yakin. Yakinnya adalah tidak qashar. Ya. Karena hukum kalau syak kan kembali ke asal. Kemudian idza kana limaqsidihi tariqan tawilun wa qasirun wa salakat tawil fahal yajuzu lahu qasru as-shalah fihi amla. Nah, ini banyak ditanyakan ini. Idza kana limaqsidihi tariqan. Kalau tahu tujuannya dia, misalkan kita mau ke Tuban. Ke Tuban ini bisa lewat 2 jalan. Bisa lewat Pantura, bisa mungkin lewat sebaliknya, ya apa namanya itu. Walhasil bisa lewat 2 jalan pokoknya. Wasalakat tawil, jadi ada jalan yang lebih pendek, ada jalan lebih panjang. Misal kita mau ke Pasuruan, ada jalan yang bisa muter, ada jalan yang lebih cepat. Nah, atau mungkin pakai tol lebih cepat, kalau pakai jalur bawah lebih panjang. Jarak kilometernya maksudnya, bukan waktu. Gimana hukumnya? Dikatakan fali yajuzu lahul qasru shalah fihi amla. Boleh mengqashar apa enggak kalau misalkan dia melakukan perjalanan tersebut dengan 2 jalan, yang satu kurang dari 2 marhalah, yang satu lebih dari marhalah. 2 rute. In salaka, ini jawabannya. In salaka hadat tariq li gharadin sahih kasuhulatit tariq aw li amnit tariq. Kalau dia melewati jalan panjang, ya, jalan yang lebih panjang atau lebih dari 2 marhalah, karena masalah yang standar seperti misalkan kasuhulatit tariq, medannya lebih gampang, jalannya lebih bagus. Auli amnit tariq, atau aman jalannya, tidak ada begal atau apa, cenderung lebih aman. Fayajuzu lahu qasru sholafi, maka boleh untuk melakukan qashar. Wa amma idza kana la gharadan lahu fala yajuzu lahul qasar. Tapi kalau tidak ada niatan seperti itu, apalagi kalau memang tujuannya supaya dia bisa qashar. Dia melewati rute yang lebih jauh supaya dia bisa qashar. Ini tidak boleh dia qashar. Walaupun jarak tempuhnya lebih dari 2 marhalah. Ya, jadi ada 2 jalur, ada 2 rute, yang satu kurang dari 2 marhalah dengan tujuan yang sama, yang satu lebih dari 2 marhalah. Kalau maksud dan tujuannya supaya aman, tidak ada masalah. Tapi kalau supaya dia bisa qashar, ini maka dia tidak boleh mengqashar. Kemudian yang ketujuh, idza nawal qasru wa aradal itmam athna as-salatihi duna hajah fayajuzu lahu dzalik. Idza nawal qasar, kalau dia niat qashar dalam salat. Wa aradal itmam athna salatihi duna hajatin fayajuzu lahu dzalik. Tapi di waktu rakaat yang kedua, dia kemudian merubah niatnya menjadi 4 rakaat, boleh? Ya boleh. Tanpa hajat. Duna hajah, tidak ada perlunya atau tidak udzur. Maksudnya, ya, tak itmamailah. Tak 4 rakaat aja lah. Di tengah-tengah dia sholat, boleh. Jadi mengganti jumlah rakaatnya, yang tadinya dia niat untuk qashar 2 rakaat, kemudian di tengah-tengah sholatnya dia rubah menjadi 4, boleh. Kemudian idza safarul abdu ma'a sayyid wa zaujah ma'a zauj wa la ya'rifanil maqsid sayyid wa zauj fala yajuzu lahuma an yatarkhasa qabla mujawazatil marhalatain illa in 'alima annahu yablughuhuma. Kalau ada seorang budak yang dia bepergian bersama tuannya, atau ini kan kalau budak sama sekarang tidak ada ya, atau wazaujah ma'azauj, atau seorang istri yang dia diajak pergi sama suami. Istri diajak pergi sama suaminya, wala ya'rifani maqsidas sayyid wazauj, tanpa tahu tujuannya kemana. Seorang istri diajak sama suaminya tanpa tahu, karena kalau istri kan harus nurut sama suami sebetulnya kan, selama tidak melanggar perintah Allah. Tahu-tahu diajak sama suami, kemana? Sudah, ikut aja. Nurut. Nah, karena tidak tahu tujuan, fala yajuzu lahuma an yatarakhasa qablal mujawazati marhalataini. Maka tidak boleh bagi keduanya
untuk melakukan qashar sebelum diyakini sudah lewat dari 2 marhalah perjalanannya tersebut. Illa in alima annahu yablughu ma, kecuali kalau dia tahu bahwa sudah lebih nih. Ini sudah nyampe kota, oh sudah kota ini misalkan. Sudah nyampe Tuban lebih dari 2 marhalah nih. Maka baru boleh. Kan orang mau mengqashar sholat itu kan, mau mengqashar sholat itu boleh sejak dia keluar dari batas kotanya, selama tujuannya memang lebih dari 2 marhalah. Kita mau ke Tuban, nyampe di rest area Karanglo sana, kita boleh untuk mengqashar kalau tujuan kita ke lebih dari 2 marhalah. Kecuali ini, seorang istri, dia nggak tahu diajak suaminya kemana, mampir rest area Karangploso, nggak boleh dia qashar. Karena dia nggak tahu, walaupun tujuannya suami sebetulnya ke Tuban misal, atau ke Semarang begitu, kan jaraknya sudah lebih 2 marhalah. Tetap tidak boleh qashar si istri tersebut karena tidak tahu tujuan. Kecuali kalau sudah lewat batas, misalkan sudah tolnya sudah nyampe ke mana, Kertosono gitu mungkin ya. Nah ini kan sudah ke Kertosono atau Mojokerto, sudah lebih kan 2 marhalah. Ya berarti boleh kalau seperti itu karena sudah tahu, sudah melewati batas lebih dari 2 marhalah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.